Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Afrianda dengan NIM 23343067 dari Universitas Negeri Padang dengan prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya bikin, di mana program ini merupakan ujian akhir semester saya. Di sini saya membuat program yaitu program manajemen perpustakaan. Program manajemen perpustakaan ini saya buat eh, dengan tujuan yaitu dengan adanya program ini saya harap dapat membantu mengelola manajemen perpustakaan agar lebih efisien dengan eh, menggunakan sistem. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program ini berjalan. Langsung saja, yang pertama itu tambah buku. Pada tambah buku ini, user akan disuruh untuk yang pertama itu masukkan judul buku. Kita beri contoh seperti belajar program. Masukkan pengarang. Di sini kita ibaratkan dengan pengarang yaitu pengarang B. Masukkan tahun terbit. Masukkan harga sewa ini user atau pengelola perpustakaan bebas untuk menentukan berapa harga sewa yang ingin diberikan. Kita berikan contoh yaitu 5.000. Masukkan jumlah stok, kita berikan seandainya 20. Oke, buku berhasil ditambahkan ke perpustakaan, data buku disimpan ke berkas. Seperti itulah tampilan untuk menu fungsi dari menu yang pertama itu. Berikutnya kita masuk ke menu kedua yaitu tampil informasi buku. Pada oh, menu ini untuk mengaksesnya kita harus menekan uh, tombol nomor 2 lalu enter. Nah, di sini pada informasi buku, pada menu tampil info diberikan uh, data-data bukunya seperti berikut yang telah kita inputkan sebelumnya. Nah, ini yang terakhir kali kita inputkan belajar program oleh pengarang B, tahun terbitnya 2020, dengan ongkos kirimnya 5.000, jumlah stok 20 dengan statusnya tersedia. Nah, di sini kenapa saya memberikan eh, harga sewa seperti ini? Ini ongkos kirim ini harganya. Nah, hal ini akan dijelaskan pada menu nomor 3. Langsung saja kita akses. Oke, untuk nomor 3 ini kita akan melakukan peminjaman buku. Tentunya sebelum peminjaman buku kita harus mengisi data terlebih dahulu. Kita isi terlebih dahulu. Kita samakan judul bukunya. Masukkan jumlah buku yang ingin dipinjam. Kita contohkan satu. Nah, di sini terdapat dua pilihan metode yaitu satu ambil tempat, yang kedua antar. Kita coba dulu yang pertama, ambil di tempat. Oke, setelah itu peminjam kan keluar tampilan itu peminjam berhasil dengan total biaya 0. Kenapa 0? Nanti kita akan lihat lagi, kita ulas sekali lagi. Pinjam buku, masukkan nama peminjam. Kita contoh seperti ini. Kita ulangi langkah-langkah yang sama. Nah, di sini kita akan melakukan ada perbedaannya. Kita akan memilih dengan metode peminjaman yang kedua yaitu antar. Enter. Nah, di sini terlihat perbedaannya yang dimana pada menu ambil di tempat tidak akan mengenai biaya, sedangkan yang kedua yaitu antar di sini akan mengenakan biaya yang telah kita tetapkan sebelumnya. Nah, di sini program yang saya buat tentunya juga jika si peminjam ingin melakukan peminjaman buku secara dengan metode antar,
maka akan dikenakan biaya. Sedangkan jika peminjam ingin mengambil tempat, berarti peminjam ingin melakukan booking terhadap buku tersebut, maka tidak akan dikenai biaya pinjaman buku. Oke, selanjutnya kita masukkan kepada riwayat peminjaman buku. Oke, di sini eh, terlihat bagaimana riwayat peminjaman bukunya, yaitu data-datanya diantaranya ada nama peminjam, judul bukunya dengan jumlahnya 1, total biayanya seperti ini, lalu statusnya terdapat seperti ini. Telah dikonfirmasi total biaya yang kita dapatkan yaitu 5.000. Itu karena buku tadi telah dipinjam, maka coba kita lakukan tampil info lagi. Nah, di sini terdapat perbedaan dari sebelumnya. Kita lihat sebelumnya di sini datanya yaitu jumlah stoknya 6, 10, 20. Sedangkan di sini terdapat jumlah stoknya 5, 9, dan 20. Seperti inilah tampilan untuk tampilan info buku setelah melakukan peminjaman. Jumlah stoknya berkurang. Oke, berikutnya itu kita keluar dari program. Pada pada pilihan ini juga terdapat tampilan itu data buku disimpan di berkas. Terima kasih telah menggunakan layanan perpustakaan. Data-data buku tadi akan disimpan ke dalam file yang berbentuk txt seperti ini. Ini judul bukunya, pengarangnya, tahun terbit, harga buku, lalu ini adalah stok bukunya. Sama seperti tadi, 5, 9, 20. 5, 9, dan 20. Ini kita masuk kepada penjelasan mengenai sistem program yang telah saya bikin. Yang pertama tentunya kita harus membuat terlebih dahulu yaitu library dari sistem, dari program, yaitu yang pertama include stdio.h, yang dimana header uh, ini berfungsi untuk input dan output standar. Jadi ini merupakan uh, fungsi utama dari agar terjalannya semua program ini, yaitu berikutnya ada string.h, yang dimana ini berfungsi untuk mengolah operasi seperti strlen dan strcpy seperti ini. Nah, seperti ini strcpy dan juga lain-lainnya. Kita kembali lagi, yaitu berikutnya yaitu ada definisi dari jumlah barang. Jumlah barangnya yaitu untuk jumlah barang maksimalnya ada 50, untuk jumlah pembelian jumlahnya maksimalnya 100. Berikutnya kita masuk kepada struct. Di sini saya menggunakan dua struct. Ini ada struct buku yang dimana isinya seperti ini. Konstanta-konstantanya seperti ini. Lalu yang kedua yaitu mengenai data-data dari peminjaman yang ini disimpan kepada struct peminjam. Isinya seperti ini. Ada nama peminjam, judul buku, jumlah, total biaya, status peminjaman. Berikutnya kita masuk kepada variabel global. Variabel global ini merupakan variabel yang dapat digunakan pada seluruh fungsinya. Ini merupakan untuk enumerasi yang menentukan status ketersediaan buku, tersedia atau habisnya. Berikutnya kita masuk kepada fungsi tambah buku. Pada fungsi ini terdapat pengecekan jumlah buku pada program untuk melakukan pengecekan apakah jumlah buku dalam kursi sudah mencapai batas maksimum. Jika sudah, maka program akan mencetak maaf penyimpanan terbatas. Disinilah dia. Seperti ini. Berikutnya yaitu input data buku di sini pada bagian sini. Program menggunakan variabel lokal yaitu buku baru untuk menyimpan informasi mengenai buku-buku baru yang akan ditambahkan. Pengguna diminta untuk memasukkan judul buku, pengarang, tahun terbit, harga sewa, masukkan jumlah stok. Integer C, while, dan seterusnya ini merupakan
fungsi merupakan untuk membersihkan buffer input. Setelah membaca nilai numerik dengan scanf, program membersihkan buffer input dengan menggunakan loop while. Seperti ini contoh programnya. Ini berguna untuk menghindari masalah input yang tidak diinginkan. Itu kepada menyimpan buku. Data buku baru kemudian disimpan dalam array koleksi pada indeks. Di sini, mencetak pesan setelah semua selesai, maka program akan mencetak atau menampilkan buku berhasil ditambahkan ke perpustakaan. Berikutnya itu fungsi untuk menyimpan data ke buku, data ke berkas. Yang pertama itu program program membuka sebuah berkas teks yang tadi yang ini program teks txt. Nah, data buku txt yang ini pada bagian ini terdapat huruf W yang dimana ini berfungsi sebagai tanda bahwa teks di sini telah ditulis untuk menulis di dalam file menggunakan W. Fungsi fopen mengembalikan pointer ke berkas yang telah dibuka. Jika tidak dapat dibuka, jika tidak dapat terbuka, maka akan keluar tampilan seperti ini. Kesalahan membuka berkas untuk penulisan. Berikutnya ini untuk menyimpan data buku ke berkas. Program menggunakan loop for untuk mengiterasikan melalui array koleksi yang berisi data buku. Ini isi darinya. I sama dengan 0, I kurang di jumlah buku, maka I akan bertambah. Fungsi fprintf digunakan untuk menulis data buku ke dalam berkas dengan format tertentu. Setiap baris dalam berkas berisi informasi buku yang dipisah oleh tanda titik koma. Ini. Di sini akan menampilkan judul buku, pengarang, tahun terbit, harga, jumlah, serta statusnya. Jika selesai, maka juga terdapat fungsi untuk menutup berkas. Setelah selesai menulis data buku, berkas ditutup dengan menggunakan F-close ini. Lalu program akan mencetak data buku disimpan ke berkas. Berikutnya kita masuk kepada fungsi untuk memuat buku. Di sini program membuka sebuah berkas teks dengan nama ini data buku txt untuk dibaca dengan kode R. Fungsi fopen di sini untuk membuka file dari ini. Untuk membaca data buku dari berkas, program menggunakan loop while dan fungsi fscanf untuk membaca data buku dari berkas. Format string dalam menentukan bagaimana data diambil dari berkas. Setiap baris dalam berkas berisi informasi buku yang dipisahkan oleh tanda titik koma, sama seperti data tadi. Setiap kali data buku berhasil dibaca, variabel jumlah buku akan ditambah sebagai max barang. Batas maksimum buku terdapat pada yang deklarasi di atas tadi. Dia seperti di atas, yaitu max barang sama dengan max barangnya 50. Berikutnya berikutnya itu ada fungsi untuk menampilkan info. Pada fungsi ini terdapat loop untuk menampilkan informasi setiap buku. Program menggunakan loop for untuk mengiterasikan melalui array koleksi yang berisi data buku. Setiap baris mencetak informasi mengenai buku seperti judul buku, pengarang, tahun terbit, harga, jumlah stok, dan status. Di sini terdapat if else yang dimana jika jumlah buku tersebut lebih dari 0, maka akan menampilkan fungsi ini. Jika buku kurang dari 0, maka akan mengeluarkan output ini. Berikutnya kita masuk kepada fungsi, yaitu untuk pemilihan metode peminjaman. Seperti halnya tadi, di sini terdapat
while itu terdapat perbandingan yang seperti ini. Ada metode 1, ada metode 2. Pada saat metode 1 akan mengeluarkan status seperti ini. Di tempat jika menekan 2, maka akan mengeluarkan tampilan ini. Tampilan yang pada bagian baris ini. Berikutnya, untuk fungsi untuk proses peminjaman buku. Di sini pada proses ini, pertama yang dilakukan oleh fungsi ini itu mengecek ketersediaan bukunya. Jika buku 0, maka tidak akan tersedia. Pada fungsi ini, program membuat variabel lokal peminjaman baru ini. Ini merupakan variabel lokalnya. Ini digunakan untuk menyimpan informasi peminjaman yang baru. Untuk data-datanya terdapat di sini untuk inputannya. Yang pertama, masukkan nama peminjam menggunakan fget, yang dimana fget ini akan digunakan untuk melakukan inputan yang akan ditampilkan kepada printf ini. Begitu juga seterusnya. Pada fungsi int integer index buku ini, yang dimana program menggunakan loop for untuk mencari buku dalam koleksi berdasarkan judul buku yang dimasukkan oleh pengguna. Pada fungsi ini terdapat itu pencarian buku. Terdapat yaitu jika buku tidak ditemukan. Pada fungsi ini, jika indeks dari buku itu sama dengan kurang dari 1, maka buku tidak ditemukan. Melebihi dari jumlah indeks buku, maka akan menampilkan stok buku tidak mencukupi. Berikutnya kita masuk yaitu kepada rincian pengiriman. Dari rincian pengiriman ini terdapat dua metode, yaitu ambil di tempat. Nah, pada rincian ini terdapat jika kita melakukan metode yang pertama, maka tidak akan mengenai biaya. Di sinilah dia. Sebaliknya, jika kita menekan yang kedua, yaitu antar, maka akan menampilkan harga dari buku yang telah kita inputkan sebelumnya. Jadi bagian ini merupakan bagian untuk menambahkan peminjaman ke daftar peminjam. Jika jumlah buku sama dengan 0, maka indeks dari buku akan dikatakan sebagai habis. Berikutnya kita masuk kepada fungsi, yaitu fungsi tampil riwayat peminjaman. Fungsi tampil riwayat peminjam ini sama seperti tampil info yang di atas. Berikutnya kita masuk kepada fungsi main, fungsi utamanya. Fungsi ini akan memanggil fungsi dari muat buku dari berkas untuk memuat informasi buku dari berkas saat program dimulai. Program melakukan loop yang terus berlanjut hingga pengguna memilih opsi terakhir. Pada fungsi ini yang dulunya berisi tampilan dari menu-menu yang akan ditampilkan. Pada fungsi ini untuk menjalankan semua fungsi yang telah kita ketahui tadi menggunakan yaitu fungsi dari switch case. Ini case pertama itu tambah buku. Pada case yang pertama ini jika kita menekan angka 1, maka akan menampilkan dari tambah buku. Akan menampilkan dari fungsi ini yang telah kita ketahui sebelumnya. Itu juga seterusnya. Seandainya kita melakukan inputan pemilihan selain dari 1 sampai dengan 5, maka akan menampilkan pilihan tidak valid, silakan masukkan angka 1 sampai dengan 6. Karena pada fungsi ini pilihannya hanya dibandingkan sampai dengan 5. Jika tidak sampai dengan 5, maka akan menampilkan ini.